Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay tune di channel saya ini, Satria Piningit 666, dan juga para subscriber baru. Kami tidak lupa ucapkan selamat datang, karena dari video kami yang terakhir yang 2 hari yang lalu tentang bongkar rahasia Pepali Kageng Selot, ada sekitar 15 lebih lah ya subscriber baru. Jadi wajib bagi kami untuk mengucapkan selamat datang kepada subscriber baru. Bagi kami, subscriber is family. Buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah like ataupun nge-share video-video saya ini di berbagai media sosial, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Saya mewakili seluruh tim Satria Piningit 666 dari perguruan Sukma Cindaku, Cindaku Sejati, dan juga perguruan Mahesa Suto, mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Alhamdulillah sih video terakhir saya itu tidak menimbulkan perdebatan panjang ataupun argumentasi yang berbeda tentang Pepali Kageng Selo, baik pertama dalam pupuh dan danggulo. Itu alhamdulillah tidak ada yang menyangkal. Jadi mudah-mudahan sih itu seterusnya ya, jadi tidak menimbulkan perdebatan. Kami sengaja tidak membedah ataupun mengedarkan lebih dalam lagi ya, karena ini adalah temuan kami tidak ingin temuan kami dikopi oleh siapapun, karena belum ada yang mengedarkan secara detail seperti ini. Sebagaimana Raden Rangkuman Warsito mengedarkan atau menjabarkan tentang Jangka Jayabaya dalam kitab Musasar, itu di serat Centini, tentang 7 satria yang akan datang di zaman Kolabendo ya. Jadi dalam Pepali Kageng Selo ini kami menemukan 2 sosok. Apakah nanti akan bertambah menjadi 7 sosok? Kami simpan dulu lah, buat kami dulu sampai kami mendapatkan hak paten atas video ini, bahwa ini adalah kami yang pertama kali untuk mengedarkan tentang Pepali Ki Ageng Selo. Jadi kami sekarang akan membahas tentang Istana Gaib Satria Piningit. Sebelum kami membahas tentang Istana Gaib Satria Piningit yang menjadikan judul ataupun tema video kami ini, kami ada sedikit video penampakan ya, yang unik. Itu di Aceh tanggal 16 Oktober 2021, jadi sekitar sebulan lebih yang lalu lah ya penampakan videonya. Teman-teman lihat dulu ini videonya, unik sekali. Sudah ya? Seredang. Seredang. Betul. Nanti orang Seredang hai. sedang. Ini pun ini. Sudah ya? Seredang. Seredang. Betul. Nanti orang Seredang hai. sedang.
Ini pun ini. Oke, dalam video ini tuh diambil oleh kamera amatir atau kamera smartphone seorang warga di sekitar Aceh. Malam hari itu ada penampakan bukan ops, itu kayaknya sih seperti komet, cuma melayang ya. Dari gumpalan awan hitam ada seperti bintang jatuh besar sekali. Kemudian bintang itu pecah ataupun jatuh menjadi 3, kemudian menjadi 5. Dari penerawangan ataupun mata batin dan juga ilmu rasa yang dipakai oleh tim kami dari perguruan Sukma Cindaku Sejati maupun perguruan Mahesa Suto, komet ataupun bintang tersebut adalah sebuah pusaka yang sedang mencari tuan barunya. Seperti pedang cahaya Satria Piningit ya, yang saya upload di video-video awal saya. Suatu pusaka yang energinya besar itu akan sangat memilih tuannya, jadi tidak mau sembarangan dimiliki oleh seseorang. Dari video tersebut, yang pertama kami lihat adalah yang paling besar energinya itu sebuah keris yang sangat panjang sekali. Kalau di alam gaib itu tingginya, sekali lagi nggak masuk akal ya, karena tingginya itu sebesar gunung. Itu disebutnya loop ya, karena belok-belok itu, bukan keris lurus kerisnya. Yang kedua itu adalah sebuah tombak, powernya juga nggak beda jauh besarnya, tapi yang terbesar powernya adalah keris tersebut. Yang ketiga, keempat, yang kelima, pecahan-pecahan di video tadi atau bagian-bagian kecil yang tampak agak-agak samar tapi kelihatan berkedip-kedip, itu adalah mustika ataupun batu ya. Ini batunya ada 3 buah. Kemungkinan mereka adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka ada. Jadi sesuatu yang gaib itu bisa menunjukkan keberadaannya. Dia jadi keris, tombak, dan mustika ini menunjukkan kekuatannya atau menampakkan diri bahwa powernya besar, terus ingin dimiliki oleh seseorang. Dari video ini banyak sekali sih ya, kami deteksi ribuan yang mencoba untuk menarik atau mengambil keris dan tombak tersebut, karena dulu adalah milik seorang raja atau seorang saktria, seorang yang sakti mandraguna. Jadi disimpan sengaja, mungkin terpancing oleh sesuatu energi sehingga mereka bangkit dan menunjukkan eksistensinya. Kami pribadi sih mencoba untuk menarik ataupun memanggil keris tersebut, sebagaimana para teman-teman spiritual yang lainnya. Sekitar seminggu yang lalu ternyata keris itu sudah ada pemiliknya. Itu baru dimiliki ataupun baru memiliki tuan sekitar di bawah tanggal 10 lah. Di bawah tanggal 10 November itu baru sang pusaka itu memiliki tuan ataupun sudah ada pemiliknya. Berarti selain kami
yang belum berhasil, kemungkinan besar banyak juga yang sudah mencobanya dan tidak berhasil. Setelah kami deteksi sekitar ya tanggal 10-16 November itu, ternyata pemiliknya tidak lain tidak bukan, kami menarik garis merah bahwa sosoknya adalah sang Satria Piningit, karena pusaka itu tidak terdeteksi lagi. Dari penerawangan kami mencoba mencari energi dari keris dan juga tombak tersebut sudah lenyap, bagaikan lenyap di telan bumi, bagaimana pedang cahaya sang Satria Piningit yang ada di video saya terdahulu. Jadi pedangnya tidak terdeteksi ya, sebagaimana keris dan tombak ini. Jadi kami menarik kesimpulan bahwa keris dan tombak tersebut sudah diambil. Mungkin teman-teman sudah nonton, mungkin ada teman-teman yang nonton ya, tentang banyak sekali sih ya yang mengangkat tema video penampakan di Aceh ini sebagai kontennya. Walaupun berbeda, ya kami tidak memaksakan bahwa kami benar. Kalau kami salah pun, ya kami kan hanya melakukan penerawangan seperti usaha mediumisasi ataupun yang lainnya. Itu sih sah-sah aja sih, cuman saya sih agak ragu kalau dalam hal mediumisasi, karena sosok jin itu sifat dasarnya adalah menipu ya. Jadi saya pribadi untuk melakukan mediumisasi itu sangat berhati-hati, kalau nggak penting-penting banget ya. Karena beberapa kali dulu kami sudah mencoba mediumisasi dari suatu sosok, ternyata yang hadir adalah sosok jin yang menipu. Apalagi yang sering-sering usil itu ya jin kafir ya. Dan beberapa kali mediumisasi itu kami meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk menunjukkan sosok aslinya. Butuh mata batin lebih dari satu orang untuk melihat keaslian dari mereka. Setelah masuk ke dalam tubuh mediator, itu bisa jadi jin yang paling kuat yang menyamar sebagai sosok yang kita panggil, yang bisa menipu mata batin seseorang. Jadi kita perlu berhati-hati dan selalu meminta pertolongan pada Allah SWT untuk menunjukkan kebenaran dari sosok yang kita panggil tersebut yang sudah ada dalam mediator. Prakteknya sih kami selalu minta saran ataupun perbandingan penerawangan dari teman-teman Sukma Cindaku, Mahesa Suto maupun Cindaku Sejati ketika melakukan penerawangan gaib. Misalkan kami video call, sosoknya gimana, asli nggak gitu. Ketika semuanya mengatakan asli, cuman kami masih sangsi, kami selalu kembali lagi kepada pertolongan Allah. Ya Allah, tolong kami. Dan dengan pusaka yang kami miliki, apabila sosok tersebut adalah tiruan jin kafir, maka otomatis akan hancur seketika. Sosok tersebut terbakar dan keluar dari tubuh mediator. Jadi ini sangat sering terjadi sih ya, makanya kami nggak mau melakukan mediumisasi lagi, karena hal tersebut sangat riskan untuk tertipu. Meskipun ada juga yang kebenaran sosok yang dipanggilnya tersebut adalah asli, ya kembali karena kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan meyakini kita hebat ataupun sakti, tapi semuanya karena pertolongan Allah. Oke, itu aja sekilas tentang kenapa kami tidak melakukan mediumisasi lagi. Yang terakhir itu adalah saat perang dengan dukun santet. Itu videonya udah lama dan sengaja nggak kami rekam, makanya kami uploadnya. Kalau kami sengaja sih kami kurang takutnya ada komentar-komentar yang negatif gitu, bahwa itu adalah rekayasa. Makanya kami menghindari untuk melakukan mediumisasi, meskipun kami bisa. Oke, yang sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang Istana Gaib Sang Satria Peningit. Teman-teman, lihat dulu videonya. Jadi dalam video ini terlihat sebuah bukit yang direkam oleh seseorang ataupun kita sebut saja wisatawan. Lembahnya hijau, banyak tempat nongkrong ataupun parkiran mobil, dan sepertinya dia tuh di paling atas dan juga terlihat jalanan di bawahnya yang berputar-putar lah, ataupun tikungan-tikungan. Video ini saya ambil dari grup objek wisata ataupun rekomendasi wisata-wisata di Indonesia. Jadi bukan kami yang ambil ya, ini kami ambil dari grup. Dalam video ini sang wisatawan merekam sesuatu yang ganjil ataupun yang aneh bagi kami ketika melihatnya secara langsung. Kami sudah mengetahui bahwa dia sedang memperlihatkan kondisi ataupun penampakan gaib yang sangat besar dan sangat unik, aneh, dan baru dia lihat. Kami meyakini bahwa sang perekam video ini adalah seorang yang berilmu ataupun berilmu gaib ya, bisa melihat sosok gaib, mata batinnya sudah terbuka dan juga bisa menerawang. Dalam video ini sang wisatawan sedang merekam suatu kerajaan yang sangat besar, kerajaan gaib ya maksud saya, seperti di Bukit Telomoyo, di Rawapening, dan juga video di Bukit Cinta oleh para wisatawan yang sudah mata batinnya terbuka dan bisa menerawang. Wisatawan tersebut merekam ataupun memfoto
istana gaib dari Ratu Adil. Sangat disayangkan sekali ya, dalam video yang saya upload ini di suatu bukit ini tidak terlihat penampakan. Hanya orang yang bisa menerawang ataupun melihat hal gaib yang bisa melihat istana tersebut. Kondisi istananya itu sangat besar sekali, terus penjagaannya ketat, banyak sekali bangunan-bangunan ataupun seperti candi dengan aula yang sangat besar, dan juga pasukan yang sangat banyak yang berkumpul menjaga istana tersebut. Kesimpulan kami, istana tersebut bukan istana sembarangan, karena dari penerawangan teman-teman semua, dari Sukma Cindaku Sejati maupun Mahasiswa Suto, istana itu belum lama berdiri, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu lah ya, dan juga jarang diketahui oleh para spiritualis lokasinya, karena memang si pemilik ataupun rajanya itu sangat tertutup ataupun menjaga kerahasiaan dari istananya. Istana siapa tersebut? Sekali lagi, kami meyakini bahwa itu adalah istana Sang Satria Pinenggit. Di kota manakah lokasi istana gaib Sang Satria Pinenggit? Simak video kami berikutnya, yaitu istana gaib Satria Pinenggit bagian kedua. Kami akan menyebutkan nama kotanya berikut penampakan Sang Satria Pinenggit, yang dalam jangka Jayabaya atau Kebun Kitab Musasar bahwa Sang Satria Pinenggit itu memiliki senjata Trisula Weda. Dalam video yang akan tayang di episode berikutnya, saya berikan sedikit gambaran bahwa video itu tidak diambil secara sengaja oleh seorang wisatawan yang sudah terbuka mata batinnya, bisa menerawang, dan dia terkejut melihat keanehan di atas awan di bukit itu. Dia merekam sosok tersebut, cahayanya sangat terang sekali, dan memegang senjata Trisula di tangan kanannya. Kami menyimpulkan Trisula Weda adalah sebuah pusaka gaib. Ini video tanpa kami edit dan rekayasa. Kami hanya melakukan screenshot saja. Jadi kalau Trisula Weda itu adalah tentang ajaran ataupun tentang filsafat, kami setuju-setuju aja sih. Tapi kami lebih setuju lagi bahwa Trisula Weda itu adalah sebuah pusaka gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dong, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami Satria Pinenggit 666. Akhir kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan kami yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam Trisula Weda, Sampurasun.